Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pagi menyapa edisi khusus Kamis Putih pada saat ini. Saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, siap untuk mendampingi dan kita menghayati hari yang kudus dari bagian dari Trisuci sampai dengan Paskah. Tapi baiklah, kita bersama nih sejenak, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, yang tetap setia meski kami sering tidak setia, yang tetap mengasihi pun dikala kami miskin akan kasih. Di hari yang indah Kamis Putih saat ini, kami memohon berkat-Mu untuk perenungan bagi pembentukan spiritualitas kami. Dan kami mohon berkat-Mu untuk firman yang hendak kami renung bersama. Terima kasih Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita menyiapkan untuk perayaan Kamis Putih dengan berbagai tradisi di gereja-gereja, dan salah satu tradisi yang paling umum adalah adanya sakramen perjamuan Kamis Putih. Mari kita bersama membuka dari kesaksian Injil Lukas. Lukas 22. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 39. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 39. Yang demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang membuat ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian pembacaan Lukas 22 ayat 14 sampai 23 yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita belajar tentang 3 hal hari ini.
Yang pertama adalah penetapan perjamuan Tuhan. Diawali dengan perjamuan Paskah Perjanjian Lama, Paskah Yahudi, memperingati keluarnya bangsa pilihan dari tanah penjajahan Mesir. Dan Paskah yang lama ini nanti digantikan dengan Paskah yang baru pada saatnya, yaitu perayaan kebangkitan Yesus. Tapi poin pertama kita pelajari adalah penetapan perjamuan Tuhan. Jadi, sakramen perjamuan itu yang menetapkan bukan pendeta, bukan penatua wadadiakan, bukan majelis, tetapi Tuhan, yaitu dengan Lukas 22 ayat 14 dan seterusnya tadi. Yang pertama, penetapan perjamuan Tuhan. Jadi, kita perlu memperhatikan, kita perlu untuk sungguh-sungguh menyempatkan perjamuan kudus itu. Ya. Yang kedua, kita belajar maknanya. Kalau tadi tentang tradisinya, sekarang maknanya. Perjamuan kudus atau sakramen yang terkait dengan perjamuan itu menunjuk pada derita pengorbanan Kristus di kayu salib. Ini fakta, bahkan fakta sejarah, karena ahli-ahli sejarah ya itu menulis tentang peristiwa Yesus yang disalibkan. Yesus, bukan orang lain. Jadi kalau ada orang berkata, oh Yesus itu tidak disalibkan, ya saudara lihat saja, itu kapan ditulis. Kalau ditulisnya itu berabad-abad kemudian, tidak usah percaya. Karena apa? Ahli sejarah mencatat Yesus disalibkan. Alkitab kita mencatat Yesuslah yang disalibkan. Bukan Yudas. Yudas itu mah gantung diri, mati sebelum Yesus disalibkan. Tidak tahu. Oleh sebab itu, ini poin penting. Maknanya perjamuan kudus adalah mengenangkan penyaliban, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan demikian, kita tidak hanya tunduk pada tradisi, ngelegake, harus mengutamakan perjamuan, tapi yang paling penting di sini dikatakan tentang maknanya. Makna perjamuan kudus itu, yaitu mengenangkan Yesus. Dia yang berkorban untuk kita. Kalau itu dikenangkan, kita akan tumbuh cinta kasih kita kepada Tuhan dalam iman. Karena kita ingat, oh dia yang berkorban, oh dia yang menyelamatkan. Dalam konsep yang benar, keselamatan itu bukan oleh amal baik, tapi oleh Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Dan di sini dia itu melalui Al-Masih atau Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Kalau yang pertama tentang penerapan perjamuan, yang kedua tentang maknanya, maka yang ketiga dari ayat ini itu bicara tentang siapa yang setia, siapa yang akan mengkhianati. Artinya apa? Bapak Ibu perhatikan ayat 14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Bukan sekedar umat biasa, rasul-rasulnya. Bukan sekedar nabi, tapi rasul-rasulnya. Dan rasul-rasulnya itu ternyata nanti ada yang berkhianat. Sekarang kita tahu jawabnya, yaitu Yudas Iskariot. Tapi waktu itu orang tidak tahu. Para rasul lainnya tidak tahu siapa yang akan berkhianat. Dan lainnya, siapa yang setia. Yesus mengatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang membuat ia demikian. Artinya, siapa yang mengkhianati, celaka. Sementara yang lain diberkati. Saya mengajak, apakah Bapak Ibu mau yang celaka? Pasti tidak. Kita mau yang diberkati.
Tentu karena kita mau yang setia. Maka poin ketiga adalah mengasah kesetiaan kepada Tuhan. Dan mengasah kesetiaan pada Tuhan itu dengan mengenangkan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang memberi hidup, yang memberi rezeki, yang memberi keluarga, yang memberi teman-teman di sekitar kita. Kebaikan Tuhan yang luar biasa adalah keselamatan yang dicadangkan kepada kita. Ada 11 agama besar. Dan ada satu yang memberi kepastian, kalau mau selamat pasti ya dan amin, yaitu yang di dalam Yesus. Yang lainnya mah yang moga-moga, mungkin kira-kira begitu. Tapi yang pasti di dalam Yesus. Maka selain penetapan perjamuan, selain maknanya harus kita dapat, maka yang terakhir, belajar setia sampai akhir. Setia di dalam Tuhan. Setia melalui laku hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Setia tidak tertipu dengan sesat pikir bahwa ada keselamatan di luar Yesus dan seterusnya. Saya mengajak di hari raya Kamis Putih ini untuk melakukan 3 hal ini. Pertama, perjamuan kudus ditetapkan, kita terima dan ikuti. Kedua, kita ikuti karena ada makna penting, yaitu makna pengorbanan Yesus. Dan yang terakhir, belajar untuk setia. Meskipun hidup penuh pergumulan, kesulitan, masalah, macam-macam, bahkan kadang datang silih berganti, yang ini belum selesai, ada masalah itu datang juga, kemudian yang lain, dan seterusnya. Tapi hari ini saya mengajak, ayo setia di dalam Tuhan. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, kami merindukan untuk bisa membalas cinta kasih Tuhan dengan iman, harap, dan percaya kami. Dan kami ingin menjawab juga dengan kesetiaan kami kepadamu ya Allah. Kami bersyukur untuk perenungan pada saat ini. Semoga hari Kamis Putih kami terima sebagai penetapan perjamuan, tapi juga makna di balik itu dan upaya kami untuk setia. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah kami dan berkatilah demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.